Hai, selamat datang di channel The Web Venture. So, di video kali ini gue mau bahas tentang Kaskus. Jadi, di video ini gue cuman mau ngumpulin koin gue yang ada di Kaskus. Dan kita lihat berapa yang gue kumpulkan di Kaskus selama tahun 2021 ini. Dan ya, selebihnya gue akan ngobrol-ngobrol aja, ngomong-ngomong ngebacot nggak jelas mungkin tentang Kaskus, tentang apapun curhatan gue. Kalau kalian mau lihat berapa jumlah akhirnya, kalian bisa skip ke menit sekian untuk lihat total yang gue dapatkan di tahun 2021 di Kaskus ini. Jadi bagi kalian yang tetap stay di sini, selamat mendengarkan ocehan gue. Dan ya, jadi di tahun ini gue nggak terlalu banyak buat artikel, bahkan sangat sedikit. Cuman 2 artikel di tahun 2021, sangat-sangat sedikit. Karena gue punya kesibukan lain dan ya, gue bahkan bulan ini juga cuman buat 1 artikel, dan artikel ini gue buat untuk kepentingan bikin konten. Jadi gue pernah bikin konten bulan lalu yang ini, cara menulis artikel atau thread di Kaskus. 2 minggu lalu gue buat konten ini. Jadi gue nggak terlalu produktif karena gue juga selain punya YouTube channel ini, The Web Venture, gue juga punya YouTube channel yang lain yang lagi gue kembangkan. Jadi ya gue sih pengennya aktif ya di Kaskus, karena Kaskus ini menurut gue sangat-sangat penting untuk freelancer, mereka yang suka menulis, karena benar-benar cukup mudah mendaftarnya dan bisa menghasilkan, walaupun gak banyak tapi bisa membantu kita yang suka menulis dan menghasilkan penghasilan tambahan. Di sini kalau kita lihat, ini adalah ranking Kaskus Creator 7 hari terakhir, lalu ini 30 hari terakhir. Dalam 1 bulan terakhir, ranking gue adalah di ranking 64, view gue sekitar 5000 views dalam 1 bulan. Ini adalah ranking satunya sekarang, Milenie, lalu ada Capung, Sambal Terasi, dan seterusnya. Jadi yang paling tinggi sekarang 400k ya. Dan 400k ini bukan berarti dia dapat cuman 400.000 rupiah, tapi bisa lebih karena mungkin aja ada beberapa artikel, bahkan banyak artikel menurut gue yang mungkin udah 900 view, jadi cuma butuh 100 untuk dapat 1000 view. 1000 view artinya dapat 100 koin. 100 koin sama dengan 1000 rupiah. Jadi ya intinya menurut gue ini kurang lebih bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat, bahkan penghasilan dari Milenia ini bisa mungkin jutaan per bulannya. Ini aktif banget ya, bisa dapat 400.000 loh dalam 30 hari, dalam 1 bulan. Gue dengan 1 artikel gue mendapatkan 5.000 views. Dan ya mungkin cukup menarik juga ya kalau mungkin tahun depan gue lebih aktif dan berusaha untuk masuk 10 besar. Itu akan terlihat cool juga. Ranking gue sih, rekor gue seingat gue waktu gue masih rajin-rajinnya, gue ada di sekitar 12 lah ya, ranking 12. Gue pernah di ranking 12, tapi itu saat gue cukup rajin ya. Dan itu mungkin minimal harus 1 artikel per hari, dan sekarang gue cuma buat 2 artikel dalam 1 tahun. Jadi ya wajar lah ya, gue berada di ranking 64 dan cuma dapat 5.000 view. Itu juga kebantu oleh artikel gue yang lama kali ya. Kita lihat di sini gue nggak bikin artikel, tapi ya ada sedikit view per harinya, tetap ada views dari artikel-artikel lama gue. Jadi di kasus ini artikel-artikel lama kalian akan tetap dihitung dan akan tetap menghasilkan setiap mendapatkan 1000 views. Kita masuk aja langsung ke kumpulkan koin. Jadi bagi kalian yang belum tahu, di Kaskus Creator ini semua artikel yang kalian post di Kaskus dan lolos di Kaskus Creator akan terkumpul di kumpulkan koin, dan kalian bisa mengumpulkan koinnya. Misalkan artikel kalian itu udah lama, tapi artikel tersebut masih mengumpulkan koin, jadi masih bisa kita kumpulkan. Seperti artikel-artikel gue ini tahun 2020, tahun 2019, bahkan masih bisa kita kumpulkan koinnya asalkan lolos ke Kaskus Creator dan harus masuk ke 1000 views. Jadi misalkan ini gue bisa mengumpulkan 1000 views dari artikel gue dulu, sempat udah gue kumpulin waktu di 5000 views dan naik lagi ke 6000. Jadi dari 5000 ke 6000 ada penambahan 1000, dan penambahan 1000 ini bisa gua kumpulkan. Intinya per 1000 views baru bisa kita kumpulkan koinnya ya. Jadi ya kita coba kumpulkan aja dan kita lihat berapa yang gua hasilkan. Sekarang gua punya 4100. Kita lihat, kita kumpulkan aja sisa-sisanya. Jadi iya, kita kumpulkannya satu-satu, jadi nggak bisa langsung banyak, harus kita kumpulkan satu-satu seperti ini. Jadi ya seperti yang gue bilang, gue cuman ngebuat 2 artikel tahun ini dan dua-duanya tadi sekitar 5000 views ya. Jadi ya 5.000 rupiah per 1 artikelnya.
Tentu saja seharusnya gue juga bisa lebih banyak, lebih aktif lah ya dalam membuat artikel. Dan ya gue juga berharap Kaskus ini semakin eksis, tetap eksis dan semakin eksis. Kenapa? Karena ya ini sangat bagus sebetulnya ya, apa yang Kaskus lakukan sebetulnya dengan memberikan eh, penghasilan kepada mereka yang suka menulis, penghasilan tambahan. Tapi ya minat baca di Indonesia emang masih kurang, jadi agak susah juga untuk mendapatkan jumlah views di Indonesia ini. Karena lebih memilih video kayaknya ya dibandingkan dengan tulisan. Tapi gue berharap sih minat baca di Indonesia bisa meningkat. Dan ya Kaskus juga selain tetap bertahan dengan kasus kreatornya, gue juga berharap kualitas dari artikel di Kaskus juga yang masuk ke Hotread bisa semakin membaik ya. Karena bisa dibilang akhir-akhir ini kebanyakan sih yang masuk ke Hotread di Kaskus itu banyak berita ya. Dan berita-beritanya juga ada beberapa berita yang bisa dibilang menyulut emosi, menyulut pertengkaran gitu ya di sosial media. Karena yang masuk ke Hotread itu akan di-share oleh Kaskus di sosial media. Dan itu sering membawa keributan, terutama di kolom komentar karena banyak juga yang baca hanya judulnya aja. Jadi ikut nimbrung aja buat komen untuk berantem aja di kolom komentar. Jadi itu juga harapan gua untuk Kaskus. Semoga Kaskus Hotread-nya bisa lebih dikurasi lagi, bisa lebih difilter lagi. Mungkin nggak semuanya berita-berita, tapi bisa masukin Hotread yang lebih bervariasi. Dan beritanya pun kalau berita, jangan berita-berita yang menyulut emosi yang kayaknya berat sebelah. Karena emang kan penulis juga kita nggak bisa tentukan ya. Penulis juga kadang ada yang emang mendukung salah satu pihak, ada yang mendukung salah satu apa gitu ya. Pokoknya nggak memihak, pokoknya memihak ke salah satu orang atau salah satu pihak, apalah itu, bingung gua ngomong apa. Pokoknya ada yang mendukung, jadi nggak balance. Intinya menyulut emosi, banyak yang marah. Jadinya walaupun ya itu juga harusnya pembaca juga harus lebih dewasa ya. Cuman karena kita masih berproses, jadi gue berharap Kaskus bisa lebih memilih Hotread kalau beritanya yang lebih berkualitas. Kadang ada cuman berita-berita yang singkat isinya dan nggak jelas juga arahnya kemana. Jadi tapi mungkin judulnya yang bikin menarik, banyak orang klik. Tapi ya selain dari Kaskusnya juga kreatornya juga ya. Ya mungkin gue juga salah satunya sebagai Kaskus kreator harus membuat artikel-artikel yang berkualitas, yang bagus. Ya gimana ya, gue sih banyakan artikel tentang olahraga, tentang anime, kadang juga tentang science. Jadi ya viewersnya mungkin nggak terlalu sebanyak mereka yang buat artikel tentang berita ya, berita-berita yang lagi hangat atau gosip-gosip. Gosip-gosip juga banyak rame di Kaskus. Mungkin ya kalau gosip-gosip dan yang berita-berita nggak jelas, mungkin saran gue sih nggak masuk ke Hotread ya, tapi masuknya ke tempat yang lain gitu. Jangan dimasukin ke Hotread, jangan di-share ke sosial media, biar ramenya rame di Kaskus aja gitu. Ramenya rame oleh orang-orang yang punya akun Kaskus, bukan ramenya di Facebook atau ramenya di Instagram, Twitter atau sosial media lain lah ya. Ya itu sedikit keluh kesah gue tentang Kaskus. Tapi ya gue berharap Kaskus semakin eksis, Kaskus semakin jaya, semakin oke. Gue berharap tentu saja. Dan ya bagi kalian yang suka menulis, semoga saja Kaskus bisa menjadi tempat kalian untuk menulis dan kalian bisa mendapatkan uang tambahan, setidaknya mungkin untuk bayar internet kalian atau untuk bahkan untuk jajan. Gue sempat baca salah satu artikel menarik dari anak dari siapa ya, lupa gue namanya. Pokoknya adalah artikel dia kuliah di Bandung, kuliah di Universitas Negeri terkenal di Bandung, dan dia mulai mencoba menulis di Kaskus. Dia rajin nulis di Kaskus dan sampai dia di kampusnya pun suka menulis dan terlibat dalam apa gitu ya tentang media-media tulisan. Dan ya dia banyak mendapatkan pelajaran dari menulis di Kaskus dan bahkan mendapatkan penghasilan di luar Kaskus dari menulis, dari ya pengalaman dia di Kaskus ini ya. Jadi bisa jadi pengalaman juga bagi kalian. Selain kalian membuat tulisan, mungkin bisa juga kalian buat tulisan cerpen, bukan hanya artikel-artikel pendek. Karena di Kaskus juga rame cerpennya di forum SHFTH. Jadi ya, kalau kalian suka nulis cerpen, kalian juga bisa nulis di sini. Dan mungkin bisa menjadi viral. Siapa tahu, nggak ada yang tahu.
Seperti itu, dan ya tentang channel gua kayaknya udah mulai bergeser. Sebelumnya channel gue ini bahas tentang website-website yang bisa mengumpulkan receh-receh, tapi sekarang kayaknya gua udah mulai bergeser karena bahannya juga sudah habis. Kayaknya udah banyak website yang gua review, dan gue sekarang beralih untuk membahas cryptocurrency karena menurut gue ya cukup menarik sih cryptocurrency dan cukup bisa menghasilkan menurut pendapat gua pribadi. Jadi gua mulai untuk mengalihkan perhatian gua ke cryptocurrency. Jadi gua lagi belajar-belajar juga tentang kripto. Jadi ya itu kenapa setiap hari Sabtu atau Minggu, gua uploadnya cuma tentang kripto. Di luar Sabtu Minggu baru gua upload tentang hal lain. Bisa tentang game atau website yang gua review atau tutorial dan lain sebagainya lah ya. Kalau di Sabtu Minggu udah pasti tentang kripto. Jadi memang habis bahan untuk ngebahas tentang website atau game yang menghasilkan. Tapi mungkin kalau ada lagi gua dapet, ya gua mungkin akan coba review lagi. Tapi sekarang belum ada, dan gua kayaknya mau fokus ke kripto sepertinya. Dan ya, karena gua fokus ke kripto, jadi ya video-video kripto gue juga nggak terlalu banyak yang nonton. Gue sadar karena kebanyakan yang subscribe juga bukan gara-gara kripto tapi gara-gara hal lain. Tapi it's not a problem, gue pengen mencoba hal baru juga untuk mengembangkan diri juga karena ya udah stuck, benar-benar udah stuck ngebahas tentang hal lain. Jadi gue pengen fokus ke kripto. Kita lihat tahun depan mau gimana. Mungkin juga masih tetap gue bahas-bahas di luar kripto seperti ini, mungkin artikel yang seperti Kaskus misalkan atau hal lain gue akan coba tetap bahas, tapi mungkin ya tidak sesering dulu ya. Dan ya udah habis kayaknya koin gue udah habis. Jadi gue mengumpulkan 18.000, tadi ada 4.000, jadi sekitar 140.000 yang gue dapatkan. Gue dapat 14.000 koin, jadi ya sekitar 140.000 dari 1 tahun. Jadi setelah kalian kumpulkan koin, kalian bisa cairkan koin ini ke rupiah. Jadi kita masuk ke redeem koin. Tapi kalian cuma bisa tukar per 10.000 koin ya untuk peraturan sekarang. Jadi ya 100.000, cuma bisa nyairin 100.000 per hari. Jadi nggak bisa langsung banyak-banyak ya. Kalau kalian punya banyak penghasilan ya kalian harus cairkan setiap hari 100.000 per hari. Dan itu juga harus dicek dulu oleh tim kasus kreatornya, karena seperti kalian lihat gue itu punya 18.000 koin tapi yang cuma bisa ditukar itu 4.000 koin gue yang awal. Kenapa? Karena koin yang baru gue kumpulkan harus dicek dulu oleh kasus kreator sebelum masuk ke koin yang dapat ditukar. Jadi nggak bisa langsung juga untuk ditukarkan ke rupiah. So jadi seperti itu. Yang gue kumpulkan di Kaskus Creator ini adalah 14.500 koin, sekitar 140.000 dalam setahun dengan 2 artikel. Tentu saja kalian yang minat menulis dan ingin mendapatkan penghasilan tambahan untuk uang jajan, kalian bisa coba Kaskus. Kalau kalian rajin tulis seperti tadi yang gue lihat, seperti yang gue tadi perlihatkan, ada di ranking 1 itu ada sampai 400k per bulannya, dan dia mungkin bisa menghasilkan 2 kali lipat dari jumlah viewsnya, mungkin ya. Gua bilang mungkin karena gue juga nggak tahu pasti. Dan ya intinya kalian bisa mendapatkan penghasilan tambahan di Kaskus ini. So jadi demikian aja video gua kali ini. Thanks for watching and see you in my next update video, and bye.